Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Risa Putri dengan NPM 2359201008. Di sini saya akan mengerjakan tugas sistem pakar, yaitu membuat deteksi kerusakan pada handphone atau HP. Di sini fokus saya itu pakai Samsung A26 karena kebetulan saya menggunakan Samsung A26. Tugasnya di sini adalah membuat program ini yang sebelumnya itu fokus ke Android ya secara umum, ini fokus ke satu Android saja dengan tipe Samsung A26. Nah, ini halaman utamanya. Lalu sebelum ke halaman utama, saya akan menjelaskan dulu tahap-tahapan awal yang sudah saya lakukan. Yang pertama, ini membuat database yang namanya SPP. Ini kan ada file zip ya, ini tuh di unzip dulu ke folder exam, lalu cari folder htdocs, unzipnya di htdocs yang ada di exam, yang ada di folder exam. Terus setelah itu ke phpMyAdmin, lalu di sini buat nama databasenya, saya buat namanya SBP, lalu klik tombol create atau buat ini, nanti tinggal klik import yang ada di bagian sini. Nah, import ini kita masukkan dulu, masukkan database yang ada di folder HP tadi yang udah kita unzip. Di unzipnya di htdocs, terus cari namanya HP, terus cari database. Nah, ini db_sbp, lalu open aja. Lalu setelah itu import, nanti secara otomatis bakal seperti ini tampilannya. Ada tabel admin, basis pengetahuan, gejala kerusakan, repair history, dan smartphone. Nah, balik ke halaman utama. Di halaman utama ini di bagian HTML itu saya ngubah yang tadinya tulisan yang besarnya itu Android, saya ganti jadi Samsung A26 di bagian HTML ini. Nah, ini saya ganti dan ada yang saya tambahin juga. Ini kayak gitu. Ya, Samsung A26. Karena di tugasnya itu ngubah yang tadinya Android secara umum, ini tuh ubah spesifikasinya menjadi salah satu tipe HP aja. Nah, ini kalau kita klik di bagian HTML atau di halaman utama, kita klik coba sekarang, itu akan otomatis ke halaman diagnosa.php. Di bagian footernya juga gitu, kalau kita klik diagnosa kerusakan akan tampil seperti ini. Nah, ini di bagian diagnosa PHP. Di bagian diagnosa PHP itu bagian brand dan modelnya itu saya buat hidden, jadi si pengguna itu nggak bisa atau nggak perlu lagi nginput tipe HP-nya. Walaupun di bagian sininya sistem operasinya itu nggak saya buat hidden, jadi dia masih ada pilihan untuk Samsung A26, tapi pilihannya hanya satu, yaitu Samsung A26 aja. Tadinya kan Android pilihannya, saya ubah namanya jadi Samsung. Nah, ini saya akan coba untuk input data-datanya, data customer. Emailnya ini asal aja, terus ini sistem operasinya pilihnya ini. Klik salah satu ciri kerusakannya, lalu cek kerusakan, nanti otomatis bakal muncul di bagian bawahnya. Ini coba lagi dengan nama yang berbeda. Ini pilih 3, misalnya pilih 4, terus cek kerusakannya. Nah, di sini dia kerusakannya ada detailnya. Nah, di bagian detailnya ini ada link YouTube juga yang bisa dicari linknya. Terus ada cara-caranya. Ini ada ID kerusakannya juga, terus ada nama kerusakannya, ada sistem operasinya. Nah, sistem operasinya ini Samsung A26. Kalau sebelum dimodifikasi itu Android. Kalau ciri-ciri kerusakannya ini saya udah ada 7 ciri-ciri kerusakan.
Ini kalau diklik detail kerusakan dia muncul kayak gitu. Terus kita ke halaman utama. Ini ke admin untuk input kerusakan lagi. Itu saya udah input kerusakan dari K1 sampai K7 menyesuaikan masalah-masalah apa aja yang sering ada di Samsung A26 ini. Saya mencarinya ada yang dari Google langsung, ada juga yang mencari dari AI. Nah, ini kerusakan, daftar kerusakan PHP. Ini jenis smartphone-nya juga udah saya ubah jadi Samsung A26. Terus ini ada 7 kerusakan yang menyesuaikan untuk Samsung A26. Ini di bagian daftar kerusakan .php. Nah, di daftar kerusakan .php optionnya ini saya ganti jadi Samsung A26. Tuh, ini tambah data. Nah, sekarang ini mau nambahin kerusakan lagi. Untuk Samsung A26. Nah, ternyata ini tuh nggak ke-record di bagian saya masukin kerusakan untuk K8. Padahal tadi niatnya yang akan saya tambahin dan di video masuk ke video ini tuh K8 sampai K10. Tapi karena ini K8 nggak ke-record, jadi video ini saya recordnya dari K9 aja. Ini masukin untuk K9. Nama kerusakannya, nah tambah data kerusakannya ini saya ID-nya mulai dari K9. Nama kerusakannya kerusakan sensor fingerprint. Lalu ini cari dulu kerusakan fingerprint untuk Samsung A26 di Google. Nah, ini cara-caranya, cara mengatasinya. Ini salin aja ke bagian box cara mengatasinya. Masukin, salin ke dalam box input ini. Ini di copy semua. Terus ini ada link TikTok, ini juga disalin aja videonya, link videonya. Ini ada link dari Samsung supportnya, dia bentuknya web, nggak apa-apa, salin juga. Terus tinggal tambah ciri-ciri kerusakannya. Ini ada udah sampai C26, berarti C27. Ciri-cirinya misalnya fingerprint tidak terdeteksi. Pilih jenisnya Samsung A26. Ini berhasil. Terus C28. Sama buat ada beberapa ciri-ciri untuk satu kerusakan. Gagal mendeteksi, ini pilih jenisnya. Ulangi terus sampai C30 ya, C29. Ini cara-caranya itu diulang-ulang terus sampai berapapun kita menambahin ciri-cirinya. Ini saya tambahin satu-satu karena saya tadi udah nyoba nambahin ciri-ciri sekaligus banyak gitu di dalam box input ciri-ciri kerusakan. Itu tuh dia invalid, mungkin karena kepanjangan juga. Jadi ini nambahinnya satu-satu dan pendek-pendek aja. Lalu ini basis pengetahuannya, ini tambah, terus
saya input yang K9. K9 tadi ada 3 ciri-ciri, lalu klik simpan. Oke. Nah, ini udah untuk ciri-ciri K9. Sekarang K10. Caranya sama kayak K9 tadi. Masukin dulu ID-nya, terus ini nama kerusakannya. Ini kerusakan WiFi. Karena sering terjadi di Samsung A26. Saya sendiri juga sering ngalamin untuk kerusakan WiFi ini. Kadang-kadang tuh WiFi-nya hilang sinyalnya, padahal di HP lain itu aman aja. Tapi kalau untuk Samsung yang saya pakai itu kadang-kadang nggak ada koneksinya, nggak ada jaringannya, padahal jaringannya penuh di HP lain. Ini cara-caranya yang ada di Google, tinggal di copy paste aja. Nah, ini ada link YouTube-nya, ini juga bisa disalin. You've got breaking news for your channel. All you have is a website link and a few images. No scripts, no storyboard, no time. That's the problem. Here's the solution. This is CapCut's online video editor, and yes, this is the web version. No download needed. Just open it in your browser and start creating. Ini cari kalau misalnya dia ada. Nah, ini dari Samsung supportnya juga disalin. Masuk ke ciri-ciri kerusakan, ini tambah ciri-cirinya. Sekarang yang C30 masukin ID-nya, terus ciri-cirinya. Lalu klik simpan. Masukin lagi ciri-cirinya C31. Ini tak ciri-cirinya itu diulang-ulang terus sampai sekiranya mau berapa kita buat ciri-cirinya gitu. Ini udah 2, sekarang C32. Pilih Samsung A26, simpan. Untuk basis pengetahuan diisi yang udah kita input tadi, ciri-cirinya sama kerusakannya. Ini daftar kerusakannya yang C10. Tadi ada 3. Lalu klik simpan. Berhasil, oke. Nah, kita coba lagi ke webnya. Di sini localhost foldernya itu saya tetap namain HP, belum saya ubah. Nanti mungkin pas ngumpul itu akan saya ubah jadi nama saya. Ngumpul ininya, ngumpul programnya. Ini HP. Ini kita pilih 3 misalnya, cek sama ini, cek kerusakan. Nah, ini muncul K8 itu kerusakan pada port. Tadi kan saya juga udah nambahin K8 tapi nggak ke-record malah. Ini kita coba untuk K9 dengan nama yang berbeda, soalnya Gemini. Emailnya ini ngacak aja, terus sistem operasinya ini untuk K9. Nah, dia muncul K9 ID kerusakannya. Terus ini kita coba yang K10. Ini tuh ngetes apakah yang kita masukin tadi tuh udah kedeteksi. Kalau kita
ngeklik atau milih tipe-tipe kerusakan ini, ciri-cirinya. Nah, ini udah kedeteksi untuk yang baru ditambahin tadi 8 sampai 7. Nah, tadi itu di bagian ciri-ciri kerusakan ini tuh ada yang kurang. Jadi di kerusakan itu ada kerusakan untuk speaker. Itu kalau nggak salah K6 atau K7. Tapi ciri-cirinya tuh belum ada. Jadi dia belum muncul di programnya. Ini saya tambahin dulu. Basis pengetahuannya juga belum ketambah. Jadi tambahin dulu untuk K6 ternyata. K6 sama K7 itu belum ada. Ini K6 udah saya tambahin. Nah, ini tambahin lagi untuk K7. K7 itu kerusakan jaringan. Itu sama sih kayak kerusakan wifi. Jadi ini sinyal hilang, data saluran itu masuk ke kerusakan jaringan. Nah, ciri-cirinya juga untuk kerusakan jaringan itu nambah, tapi nggak saya record karena caranya itu sama aja. Ini kurang lengkap aja untuk kerusakan jaringan sama kerusakan speaker. Itu ciri-cirinya tuh belum ada, tapi tipe kerusakannya itu udah ada. Terus nambahin basis datanya juga untuk kedua kerusakan itu tadi. Nah, ini coba untuk kita tes kalau pilih lebih dari 3, terus beda-beda gitu tipe kerusakannya. Nah, ini bisa, jadi dia kerusakannya itu ada handphone cepat panas, overheat, terus ada kerusakan wifi. Tuh bisa dilihat detailnya. Ini tambah lagi. Kalau tadi overheat atau overheating, ini kita buat lagi namanya SIPA. Misalnya tes lagi untuk touch screen. Ini cek kerusakan. Nah, ini ada kerusakan pada layar, sistem lambat atau lag. Nah, jadi itu udah selesai untuk nyoba programnya, udah berhasil di bagian diagnosa. Ini bagian ciri-ciri. Tuh udah ada 10 ciri-ciri yang saya masukin. Ini saya masukin manual. Terus di bagian kerusakan ini tadi udah saya bilang kalau misalnya di jenis smartphone ini juga tadinya Android, saya ganti jadi Samsung A26 gitu. Juga ciri-ciri sama basis pengetahuan, ciri-ciri, terus ini basis pengetahuannya. Nah, ini udah bisa diklik. Kalau diklik dia masuk ke bagian from smartphone ini. Bisa juga diklik di bagian atasnya ini. Ini daftar kerusakan. Nah, ini beranda ini tuh isinya nama-nama customer yang udah kita masukin tadi, yang saya coba tadi, dia hasilnya ke situ. Ini saya nyoba untuk semuanya itu saya checklist buat ngetes apakah ada salah satu ciri-ciri yang error. Ternyata ini muncul semua, berarti nggak ada yang error, karena sebelumnya itu saya nulis ciri-cirinya tuh kepanjangan dan itu tuh invalid hasilnya. Jadi ternyata caranya itu biar nggak error itu tuh
jangan terlalu panjang di bagian ciri-cirinya, kalau bisa dipisah aja ciri-cirinya. Nah ini, nah di bagian daftar kerusakan ini tuh saya tambahin edit kerusakan.php, karena sebelumnya di bagian daftar kerusakan ini tuh ada link yang mengarah ke edit kerusakan tapi belum ada file edit kerusakannya. Jadi saya buat berdasarkan daftar kerusakan, ngikutin edit gejala ini. Jadi dia di kerusakan itu udah bisa diedit. Nah ini tadinya kan ini belum kebuka kayak gini, soalnya tadi tuh not found, sekarang udah bisa. Terus ini kalau klik detail hasilnya kayak gini, kalau dihapus ya bakal kehapus gitu. Tapi nggak bisa ngapus dari kerusakan ini, ngapusnya itu dari basis data. Maksudnya hapus basis pengetahuannya terlebih dahulu, baru bisa hapus kerusakan dan juga ciri-ciri. Ini kalau kita lihat detail kerusakan, dia maka muncul ke detail kerusakan.php. Ini edit kerusakan. Jadi ini yang saya ubah itu bagian HTML, ini hanya untuk satu kategori saja. Untuk diagnosa ini from-nya ini saya buat hidden untuk brand dan juga model. Terus ini sistem operasinya untuk Samsung. Terus di bagian admin yang tadinya Android sekarang pilihannya Android gitu, sekarang pilihannya hanya untuk Samsung A26. Di halaman pertama itu jika kita klik coba sekarang, dia bakalan muncul ke diagnosa.php. Karena programnya itu udah berjalan, tapi ini masalahnya adalah di bagian Chrome admin itu ini nggak muncul gambarnya. Jadi saya buka aja melalui Chrome. Setelah dibuka melalui Chrome, kalau kita buka admin itu gambar ini jadi muncul. Terus selain itu saya mau ganti ini yang bagian Kumafont itu mau saya ganti jadi Sipakar 26. Sipakar jadi Sipakar A26. Terus kita tadi namanya Siak ya, Siak kayak jelek gitu namanya, jadi saya ganti jadi Sipakar A26 aja. Pokoknya ini semuanya diganti, yang tadi Kumafont itu diganti jadi Sipakar A26. Lalu di save, terus refresh lagi. Nah ini udah ganti jadi Sipakar A26. Setelah itu di bagian sininya tampilannya masih sama kayak kalau kita buka di Chrome. Ini cuma di video yang ini, di bagian akhir tuh saya baru sadar kalau misalnya di admin itu gambar yang ini tuh nggak muncul kalau di Chrome. Jadi saya buka ulang pakai ini, terus pakai Firefox, terus di sini saya udah ganti foldernya jadi nama saya tuh, jadi HP Samsung A26, terus nama saya lalu npm. Saya gantinya di bagian foldernya ini. Tadinya namanya kan masih HP doang, sekarang udah berubah, udah saya ganti tadi. Terus di bagian mana dia? Nah di bagian sini, di bagian diagnosa kerusakan itu di diagnosa PHP ya. Jadi kita ganti di diagnosa PHP Kumafont jadi ini apa? Jadi Sipakar. Diagnosa. Nah di diagnosa cari namanya Kumafont. Nah yang kuma ini diganti ya. Ini pertama. Aduh. Terus ini. Terus ini biarin yang link-link ini. Ini aja kalau yang diganti. Nah ini. Lalu di save, terus refresh. Nah dia udah ganti jadi Sipakar. Terus sekarang ke ciri-ciri. Ciri-ciri masuk Kumafont, berarti gantinya di kerusakan.php. Kerusakan.php. Ini ada 3 yang kuma. Ini open. Ini. Lalu simpan. Di refresh. Nah dia namanya udah ganti. Terus di tentang kami ini masih Kumafont. Yang itu saya biarin aja, jadi ini aja. Udah, terus tentang kami ini di about PHP tapi di atas ini Kumafont. Oke, so ini kita cek lagi, salah di Firefox. Nah ini udah ganti. Oke, terus kita ke halaman admin.
Nah tuh kan ini kan udah muncul tuh, kalau misalnya kita ke sini itu nggak muncul, jadi saya pindah ke sini aja. Nah ini udah, ini masih Kumaphone, ini berarti di home admin PHP gantinya, home admin PHP. Ini yang Kumaphone. Nah ini ya. Nah ini udah diganti, kita klik beranda, aman gak ada error, balik lagi ke admin. Terus ke kerusakan, langsung aduan aman gak ada error. Terus di sini ini masih Kumaphone admin, ini gantinya di daftar kerusakan, ini cari namanya Kumaphone ini. Aduh sifat. Nah kerusakan udah, sekarang ke ciri-ciri. Ciri-ciri itu ada di gejala PHP, gejala ini Kumaphone ini ganti si pakar yang tadi misalnya. Udah refresh. Nah dia jadi si pakar admin di basis pengetahuan, itu di basis pengetahuan PHP, basis pengetahuan PHP ini sorry, lagi di basis pengetahuan aja, basis pengetahuan nggak pakai A ini. Kumaphone admin, si pakar admin. Nah udah, jadi yang ini udah saya ganti jadi dari si pakar A26, terus yang ini juga udah tuh, terus ini udah bisa diklik, terus ini udah ada pilihannya tuh, ini udah udah semua. Terus kembali ke halaman, terus coba lagi, siapa tahu ada yang tadi kehapus. Ini misalnya namanya Kana, nah ini udah bisa buat hidden. Terus ini emailnya, sistem operasinya saya ganti juga. Terus misalnya kerusakannya ini sampai ini. Nah tadi namanya Rama, terus kerusakannya itu udah dicet. Nah hasilnya kayak gini, kerusakan port charger sama kerusakan speaker. Terus sekarang kita buat lagi namanya Naila, ininya masalah aja, sistem operasinya Samsung. Terus ini terus ini cek kerusakan. Nah ini udah berhasil, jadi sudah selesai semua. Di bagian ini udah saya ganti jadi si pakar, terus di ciri-ciri juga udah ditambah-tambahin. Kayak gini, misalnya coba kita tes semuanya kayak yang pertama, karena tadi kan pakai Chrome ya, siapa tahu ada yang nggak sengaja kehapus kan. Nah ini kita pilih semua, siapa tahu ada di database-nya. Ini di crop aja lah. Nah ini pokoknya ini saya centang semua biar ngeliat ada nggak yang ciri-cirinya tuh error ada atau enggak tadi ya sebelumnya. Nah nggak ada karena semuanya di sini keterangannya udah berhasil dicatat. Jadi totalnya ada 10 kerusakan tuh. Jadi kita lihat ada totalnya 10 kerusakan dengan berapa kategori ya, tadi ada 35 atau berapa, kita cek dulu. Ciri-ciri dengan 35 ciri-ciri. Nah di bagian koneksi.php itu kan ada nama database-nya ya. Jadi sebelum buat database saya itu lihat dulu nama database-nya di sini, namanya SBP. Jadi saya mengikuti namanya itu di sini SBP. Makanya di awal tadi saya nggak bilang kalau misalnya saya tuh ganti nama database-nya, karena saya ngikuti nama database yang ada di folder ini, folder HP ini. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.